Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara dalam keadaan baik dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Suara Pengharapan. Suara Pengharapan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Berbunyi demikian. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dalam menjalani kehidupan ini, kadang kita resah menghadapi tantangan dengan kemampuan kita sendiri. Sampai saat kita memberikan diri sepenuhnya pada pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Patuh dan taat padanya. Saudara secara implisit percaya dalam kasih Allah yang besar dan hikmat-Nya dengan hasrat yang tulus. Serta mengikuti pimpinannya merupakan tujuan hidup setiap orang Kristen. Patuh dan percaya padanya menjadi langkah utama dan pertama untuk mendapatkan berkat Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ketidaktaatan biasanya muncul karena melupakan anugerah. Lupa bahwa apa yang kita miliki itu berasal dari kasih karunia, bukan karena kita layak, apalagi berjasa bagi Allah. Akibat hal ini kadang kita merasa diri tidak berhutang kepadanya. Dan tak jarang menganggap sepele Tuhan, Sang Pemberi Anugerah. Di perikop ini Samuel mengingatkan Saul bahwa kedudukannya sebagai raja merupakan anugerah yang harus disyukuri, harus dibarengi dengan tanggung jawab. Tetapi sayang sekali saudara, Saul melupakan anugerah itu. Ia bertindak menurut kepentingannya sendiri. Bahkan Saul mengatakannya di ayat yang ke-20 dan 21. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal itu. Jawaban Saul yang terkesan rohani dibantah oleh Samuel. Samuel menunjukkan bahwa sikap rohani bukan hanya berupa kepatuhan pada kegiatan ritual, melainkan ketaatan melakukan firman Tuhan. Ketidaktaatan adalah sikap durhaka yang sama berat dengan dosa penyembahan berhala. Serius sekali tuduhan Samuel kepada Saul, saudara. Menolak firman Tuhan sama dengan menduakan dia. Saudara perhatikan respon Saul yang kontradiktif ini. Pertama, ia mengaku takut terhadap rakyat. Kita lihat di ayat yang ke-24. Sehingga melanggar firman Tuhan. Padahal saudara, sebenarnya rakyat takut dan patuh pada dia. Jadi alasan takutnya hanya dicari-cari. Kedua, ia mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-25. Tetapi tidak mau kehilangan muka di hadapan rakyat. Kita lihat di ayat yang ke-30. Bagi Saul, harga diri lebih penting daripada menaati Tuhan. Sikap jaim, jaga image, ini menunjukkan bahwa jabatan telah menjadi berhalanya. Ia tanda kutip menurunkan Tuhan dari tahta yang seharusnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu kedalaman hati kita, apakah kita pura-pura atau tulus dalam mengikut dan melayani Dia. Yang utama dan yang pertama Tuhan inginkan dari kita adalah mengasihi dari hati yang tulus baginya. Kiranya kita tetap mempunyai kemurnian hati dalam mengikut Tuhan pada setiap pergumulan kita. Datanglah saudara dan memohonlah kepadanya dengan segala keberadaan kita.
Katakan doa, selidikilah hati kami, oh Tuhan. Tunjukkanlah bila ada yang tidak benar dalam diri kami. Pimpin kami untuk bertobat serta patuh, percaya, dan berjalan di jalan. Sampai jumpa pada suara pengharapan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.